أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah sampai di Yasin 18 kali 2 itu 36. 36 itu adalah nomor dari surat Yasin. Seolah-olah di sini berbunyi sirine yang mengatakan bahwa sin sudah selesai. Sehingga adalah tulisan Yasin. Ayat dari surat Yasin ini adalah kan 83 kan? 83. Nomornya 36. Jadi seolah-olah di sini ada kode 8836. Nah, 836 ini saudara 44 kali 19. 44 ini adalah kode dari titik zero. Di dalam Al-Quran itu surat ke-83 itu ayatnya 36. Surat ke-36 ayatnya 83. Jadi bolak-balik dia. Dan itu hanya satu-satunya ada dalam Al-Quran ini. Nah, dia menggiring kita kepada fenomena 836. Nah, 836 ini 44 kali 19. 44 ini kode zero. Karena 44 itu nomor dari surat kabut. Titik zero di alam semesta itu ya tengah-tengahnya galaksi kita. Nah, itu kabut hidrogen dia. Nah, kita sudah buat petanya dari permata sholat. Memang 44 itu berada di tengah-tengah. Yang disebut titik zero. Peta galaksi versi Al-Quran kita udah lama menemukannya. Nah, di sinilah terlihat 20-14 punya hubungan ini. Ini surat Toha di sini. Ini 14 makam Ibrahim. 20-14. Jadi kabut itu memang kode dari titik zero, titik tengah. Nah, itu bilangan 836 ini terdapatnya di sini kalau kita ukur dari makam Ibrahim. Ini dia 836 titik zero ini. Kita ke makam Ibrahim. Nah, ini dia makam Ibrahim. Nah, jaraknya itu 836. 836 itu persis itu tuh. Di sana dia. Sebagai titik zero. Jadi titik zero itu adalah kolbu alam semesta. Adanya di sini. Kodenya 44 dengan bilangan 836. Jadi dibikin seperti ini, bolak-balik dia. Inilah yang dikatakan kolbu. Bolak-balik dia, jantung. Maka itu kan 361 ini kan Yasin. Surah ke-36 ayat 1 ini Yasin. Nah, kita bisa lihat dari Borobudur ke Sidin Kolil itu 361. Nah, ini kita berada di atas Borobudur persis. Kalau kita turun ke Borobudur ini, ini Borobudur ini. Kita kasih nama BB. Nah, kita ukur nih. Dari sini nih. Ke Sidin Kolil. Ini dia Sidin Kolil nih. Ini dia Sidin Kolil nih. Anda lihat nih, 3
61. 361, saudara. Ini dia. Di sinilah ada Yasin. Yasin di tengah-tengah ini. Nah, kalau kita lihat dia aja membentuk segitiga dengan Gunung Merapi, saudara. Itu dia. Nah, kilometernya itu yang menarik kan. Kilometernya ini itu 5249. Sebuah kode yang luar biasa. Ini jadi ini dia. Yasin itu ada di sini. Jadi 836 itu 44 kali 19, dan ini titik zero. Yasin demi bacaan yang bijaksana. Yasin, Yasin. Sudah berapa juta kali orang membaca Yasin? Kalau 1 detik itu 1 kali seluruh dunia, dan kalau 1 tahun itu 360. Itu sekitar 4384 juta kali orang membaca Yasin. 1 tahun itu sekian detik, kita bulatkan jadi 31 juta. Di 1 tahun itu 31 juta detik. Tiap detik orang baca Yasin. Yasin. Nah, dari tahun 2610 sampai 2024 itu 1414. Ini dikali 1414 nih. Dapatnya 43834 juta kali. Sebegitu banyaknya orang baca Yasin. Kalau ada orang meninggal dunia baca Yasin, sampai dibikin bukunya, buku yang khusus surat Yasin. Tapi fenomena ini belum difahami, belum diketahui. Surat Yasin itu surat ke-36, ayatnya 83. 43834 juta kali. Nah, kemudian ini bisa jadi Tosin. Nah, surat Tosin itu, surat yang berisi Tosin itu surat ke-27, surat semut. Nah, yang menarik itu, di waktu 19-an ini, 36 itu adalah 17. Nah, kan tadi 18 kali 2 kan 36. 36 itu adalah 17. Nah, ya 17 di sini. Tetapi di jam 10-an itu 7. Nah, lalu jam 10-an ini mengembalikannya ke jam 19-an. Ternyata 7 di jam 19 itu 83, saudara. Nah, ini menarik, saudara, luar biasa ini. Nah, perjalanannya seperti itu. Maka itu surat ke-83, ya ini 36 supaya dia balik.
sebuah perjalanan yang luar biasa. Itu yang mau dikasih tahu ke kita. Ada hubungan antara 36 dengan 83. Nah, coba kamu cari. Surat 83 ini ayatnya 36. Nah, jangan sampai anak-anak kita belum tahu juga ini cuma satu dan hanya satu dalam Al-Quran. Nah, jadi berarti dia menghubungkan 36 dengan 83. Ini dia. Surat 83 ayatnya 36. Surat 36 ayatnya 83. Jadi itu yang tadi kita lihat bahwa dia ingin melihatkan adanya bolak-balik dari 36 ke 83. Terjadilah bilangan 836. Nah, itu adalah kode dari pusat galaksi. Itu yang saya maksud dengan kode 36 17 7 83. Nah, kalau dibikin jamnya seperti itu dia. Jadi jam itu bergerak dari 36 ke 83. 36 83 code. Nah, atau 83 36 code. Nah, kita ringkas dengan 8 36 code. Nah, ini menarik untuk anak-anak kalau kita ceritakan. Karena ada gambar, ada gerakan. Itu 36 83. Jadi sudah 43834 juta kali orang baca Yasin. Yasin. Dan itu ternyata 7 kali 6262. Sebuah bilangan yang bagus. 7 kali 6262. Nah, yang menarik itu kan barang siapa yang membacanya sama dengan 10 kali membaca Al-Quran. Nah, itu menariknya. Jadi Yasin itu dibaca sama dengan 10 kali. Nah, ayat Quran itu kan 6236 bersama BSMP-nya jadi 6348. Nah, jadi kalau dikali 10 dia 63480. Ini dia kan 63. Nah, bagaimana ini dilegitimasi? Melegitimasi ini. Itu ceritanya. Nah, perlulah ring code. Nah, ring code. Ring code itu di sini surat, di sini ayat. Cuma ayatnya kita tulis 083. Nomor suratnya 36. Ring code ini dia muter ini. Jalan dia, di sini ada operasi tambah 1. Jalan dia. Jalan. Sampai di sini 3 ini ditambah 1. Jadi 4 dia. Tuh. Terus jalan begitu. Nah, terjadilah bilangan 63480.
Nah, 6340 ini sama dengan 10 kali 6348. Nah, ini Al-Quran. Nah, itulah alasannya kenapa dia harus 383 dia. Supaya terjadi 48. Itu ring code. Nah, dia melegitimasi Al-Quran itu 6348. Nah, ternyata saudara, tadi kan 36 itu di 17. Ternyata 112 juga di 17. Tadi kan 36 di 17 kan. Ternyata 112 juga di 17. Coba aja 95 kan 0 nih. Nah, mutar ke sini. Nah, 112. Nah, surat 112 ini juga melegitimasi ring code. Nah, ini dia. Dia ini kan ayatnya 4. Tapi dengan BSMP jadi 5 dia. Bersama BSMP jadi 5 dia. Maka itu Sayyidina Ali bacanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali, 1 nafas. Dan itu jadi mas kawin. Jadi mas kawinnya Sayyidina Ali melegitimasi ini. Nah, ini melegitimasi ring code-nya surah Yasin. Ya, Sayyidina Ali, kan Nabi bilang siapa yang bisa membaca Al-Quran 1 nafas, boleh menikah dengan anakku, kan gitu ceritanya. Akhirnya Sayyidina Ali yang menang kan, karena Sayyidina Ali baca 1 nafas, tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim dia baca, jadi 5 dia. Nah ini, jadi ini 5, mesinnya berjalan. Nah di sini dia jadi 6. Nah jadilah 2116. 2116 ini sepertiga kali berapa? Itu luar biasa, kok bisa pas dia. 6348 Al-Quran. Jadi pernyataan Nabi bahwa surah Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran terhubung dengan surah Yasin yang 10 kali Al-Quran tadi. Ini dia. Jumlahnya 6348. 6348. Nah, ini dilegitimasi oleh balok Al-Quran. Ini balok Al-Quran. Nah, itu dilegitimasi oleh Al-Quran Code. Ini dijeret bersama BSMP yang 112 habis dibagi 7. Nah, di dalam balok Al-Quran inilah ada piramida 23. Piramida 23 inilah yang merupakan model matematis dari Borobudur. Ini luar biasa, saudara. 6348 muncul beberapa kali. Model matematis dari Borobudur. Jadi luar biasa. Jadi tidak satu, dia melegitimasi yang surah Yasin tadi. Sedangkan ini dilegitimasi oleh mas kawinnya Sayyidina Ali. Itu dia. 112 itu ternyata di 17 juga. Nah, ini kan 36 tadi kan, 36 kan di 17. 83 tadi kan di 7. Nah, kalau kita lanjutkan, itu kan 17 kali 2, 34. Nah, 34 itu kan 15 di sini. Nah, 15 kan dia. Nah, 15 itu 5 di jam 10-an. Nah, 5 itu H di bobot huruf. Jadi kita akan bertemu H di sini. Nah, inilah menjadi
Allah dengan H di sini. Lalu 15 kali 2 kan 30. 30 itu adalah 11. 30 itu adalah 11. Ya. Nah, 11 itu 1 di sini. Jadi 1 dari situ. Lalu 11 kali 2 kan 22. 22 itu 3, saudara. Nah, 3 dia di sana. Lalu 3 kali 2, 6. Nah, inilah sudah terjadi huruf H. Sudah terjadi huruf H. Jadi ini tulisannya Toha. Toha. Tadi To ini dilegitimasi oleh Tosin tadi kan. Toha dia. Nah, tidak kami turunkan atas semua Al-Quran agar engkau jadi susah. Toha surat ke-20. Ayat satunya Toha. Sama dengan Yasin, ayat satunya Yasin. Ayatnya 135. Surat ke-20. Nah, yang menarik itu Allah memakai surat Toha ayat 14 untuk mengatakan aku Allah. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada yang ditaati melainkan aku, maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk menyebut aku. Dipakainya 14. Kenapa? Karena urut Toha ini melewati bilangan 14. Itu alasannya. 14. Surat Toha ini titik 14 dilewati sama dia. Dengan error 0,125. Nah, jadi kalau sin ini akan dirubah jadi lam, nah ternyata lam itu 30, sin itu 60. Jadi berarti kan satu sin ini jadi 2 lam. Nah, jadi 2 lam ini. Tadi kan sin, ini jadi 2 lam. Ini hanya, ini alifnya. Itu ceritanya. Jadi dengan beberapa huruf. Nah, kemudian tengah-tengahnya itu ada kode 94. Nah, ini Allahu Akbar. Yang menarik itu di 2945 ini, 94 sini kan. Ini Akbar ini. Wala zikrullahi akbar. Nah, dan sebutlah Allah dengan Akbar. Dengan lebih menyolok artinya. Dengan memusatkan perhatian. 94. Nah, itu dia. Ternyata 94 itu adalah Allahu Akbar salat 5 waktu itu 94 jumlahnya. Subuh 11 kali. Sini sami Allahu liman hamidah kan. Jadi 11 dia. Nah, ini 22 dan maghrib itu 17. Nah, 20 kurang 3. Kan ini sami Allahu liman hamidah semua nih. 94 dia. Nah, salat id itu ditambah 7 dan 5 sebenarnya ini 23. 23 dia. 23 itu kan 46. Sehingga ini 1746. 1746 ini bagi 19, 94 pula dia. Ini luar biasa. Jadi 94 itu kode dari Allahu Akbar. Dan sampai di sini kita mengerti mengapa harus tambah 75 di sholat id itu. Jadi taraweh witir ini, tapi dengan catatan Ramadannya 29. Nah, Ramadannya 29, witirnya 3 rakaat, tarawehnya 22. Nah, kan 11, 22 kan, 11 kali 4 kan, 4 kali kan, 44 dia kan. Nah, tambah witirnya itu tidak pakai tahiyat awal. Nah, jadi 16 dia. Kalau pakai tahiyat awal dia maghribnya 17. Nah, ini menarik saudara. 60 dia, 60 kali 29, 1740. Bisa pas begini? Enggak main-main. Ini 75 ini. Berapa kali orang sholat id. Belum paham kenapa 75. Di sini. Kenapa ini harus 94?
desainnya. Dan ini diambilnya dari langit. Ini yang 5 waktunya kan dari langit ambilnya. Jadi 94-nya ambilnya di langit. Nah, ada di sini saudara, pas di tengah-tengah ini 94. Gimana itu? Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar aja Anda tidak mengerti mengapa, gimana Anda sholat. Nah kalau kita lanjutkan kan 6 kali 2 kan 12. 12 itu 2 kan di sini. 12, 2. Lalu 12 kali 2, 24. 24 itu 5 di sini. Jam 19-an. 5 dia. Nah, sampai di sini sistem berulang. Karena 5 kali 2 itu 10. Berarti kembali dia ke... Ini ada 19 poin semua. Kembali sistem itu. Berulang dia. Dengan kata lain, dia sudah mengelilingi bumi 1 kali. Nah, ini kan tadi selatan. Dari selatan kembali ke selatan. Berarti tengah-tengah ini utara kan. Ini utara tengah-tengahnya. Maka itu 9 ini persis di tengah-tengah nih. Titik 10 ini tengah-tengah persis. 9 ke sana, 9 ke sini. Jadi ini selatan, utara, selatan. Jadi ba, alif. Kan ada bismi yang pakai alif. Ba, alif. Sin, mim. Bismi pakai alif. Itu di sini dia. Ba pakai alif itu ada di surat ke-96 ayat 1. Iqra bismi. Pakai alif dia. Tulisannya seperti ini. Berarti dia maliki cuma sini alif. Itu. Sehingga adalah tulisan ana di sini. Karena ini alif, ini jadi na. Ini nun, ini alif ana. Kan Allah mengatakan anallah. Setelah itu baru Allah. Maka itu surat 68 ayatnya 52. 68 ayatnya 52. Surat 68 ayatnya 52. Dan ayat 1-nya mengatakan nun demi kalam dan apa-apa yang mereka tulis. Ayat 1-nya. Ada kata tulis yas turun di sini. Jadi adalah tosin mim di sini. Kan itu tadi tosin mim. Surat ke-26 itu dibuka dengan tosin mim. Ayat 1-nya. Surat 28 juga begitu. Tosin mim. Jadi grafik bismi itu seperti ini nih. Ba, sin, mim. Bismi. Itulah awal dari grafik Bismillahirrahmanirrahim. Bisminya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran yang turun mendorong gerobak kebangkitan Islam disebut pada 774b sebagai orang yang menolong. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjuang di jalan Allah. Jadi ada perjuangan di jalan Allah. Nah, orang yang melindungi dan menolong. Jadi ada orang yang menolong. Nah, orang ini orang beriman yang lengkap. Haqqan. Akan dapat keampunan dan rezeki yang karim. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Akan dapat rezeki yang karim. Kalau dalam terjemahan Al-Sultannya, karim itu berbeda. Rezekinya berbeda.
Jadi kalau Anda ingin dapat rezeki yang berbeda, jadilah orang yang menolong. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya. Seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Jelek perumpamaan kaum yang mendustakan karakter ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim. Seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu, disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.